Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 M2N Nazhatul Tulab akan melaksanakan tugas usul fiqh yang dibimbing oleh Ustadz Amir Fahad. Usul fiqh adalah ilmu untuk berjihad dalam beberapa masalah yang hadir selisih berganti pada setiap zaman. Terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu usul fiqh selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini para mujtahid saling menghadapkan argumen kuat selama tidak bertentangan syariah. Periode Nabi Muhammad SAW, usul fiqh baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fiqh yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Usul fikih dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasul. Akan tetapi, cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah protip atau bentuk dasar usul fikih yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu usul fikih. Protip usul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah SAW sendiri. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fikih hukum Islam dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fikih hukum Islam dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Usul fiqh secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat. Walaupun pada saat itu, usul fiqh masih menjadi nama keilmuan tertentu. Periode Sahabi, masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW. Meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Para sahabat telah mempraktekkan ijma, qiyas, dan istislah atau maslahah mursalahah, bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, Hanifah bisa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal, ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Satu majelis dipandang sebagai talak tiga, tidak memberlakukan hukum potong tangan di waktu peceklik. Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Kata furu dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda, yaitu suci dan haid. Secara umum, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, usul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Pada zaman sahabat dan tabi'in,
pengetahuan mereka sempurna tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, serta rahasianya syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum. Tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu ini telah diterapkan dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya. Periode mutaqaddimin atau tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam. Sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang menghunuskan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah. Dengan demikian, muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum berdasarkan wilayah geografis. Melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru. Masa tabi'in banyak yang melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu istilah. Pada masa tabi'in, tabi'in dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab. Kondisi budayanya cukup berbeda-beda. Banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Masa tabi'in, Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Karena itu, ulama-ulama yang ditinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ditambah pula dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan berbagai bidangnya pada masa itu, kegiatan ijtihad menjadi maju pesat. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.